Were Born an Original, Don't Die a Copy. Judulnya pernah dipakai oleh John Mason tahun 93 untuk sebuah buku yang sangat populer di saat itu. Artinya bahwa kita itu semua dilahirkan secara orisinil dan tidak pernah ada yang serupa, yang sama. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengakhiri hidup kita tidak sebagai jati diri kita sebenarnya. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 yang menjelaskan tentang statement tersebut itu benar dan alkitabiah. Dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan dalam terjemahan New Living Translation sangat jelas dikatakan, for we are God's masterpiece. Jadi kita semua, setiap pribadi adalah masterpiece-nya Allah. Tidak pernah ada yang sama. Kita masing-masing adalah unik di hadapan Allah, dan Allah punya rencana yang sangat spesifik untuk kita setiap pribadi. Jadi di dalam dunia ini tidak pernah ada yang sama. Demikian kebenaran dalam ayat ini. Jadi seperti Anda dan saya dan siapapun kita nggak pernah ada yang persis sama. Sekalipun dia adalah kembar, tetap ada perbedaannya dan Allah punya rencana secara spesifik. Dan dalam firman Efesus 2 kemudian dilanjutkan, mengapa Allah menciptakan kita sangat unik sebagai masterpiece-nya? Karena untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan yaitu Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam terjemahan New Living dikatakan, He planned for us long ago. Artinya bahwa Allah sudah mempersiapkan rencana yang unik buat setiap kita. Jadi kita masing-masing diciptakan untuk tujuan yang khusus. Kita bersyukur ya, karena Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi Allah diberikan kepada kita untuk menolong kita. Jadi, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti bisa menyelesaikan rencana Allah yang spesifik buat kita. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong setiap kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan diri kita untuk benar-benar siap ditolong oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kita bisa menyelesaikan rencananya, untuk kita bisa mendengar suara setiap hari. Di dalam buku Gary Thomas dengan judul Secret Pathway ya, di sini sangat menjelaskan bahwa ternyata bahwa setiap kita itu memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dengan kata lain, masing-masing kita punya temperamen rohani yang berbeda-beda. Demikian seperti temperamen dominan, intim, stabil, cermat, demikian juga untuk rohani ternyata kita punya perbedaan masing-masing pribadi. Gary Thomas dalam bukunya Secret Pathway membagi atas 9 temperamen rohani atau disebut sebagai jalan kudus. Ada naturalis, indrawi, tradisionalis, asketis atau askese, aktivis, pemerhati, antusias, intelektual, dan kontemplatif. Di dalam kita bersekutu dengan Allah, yaitu di hadapan wajah Allah atau coram Deo, masing-masing kita secara spesifik punya caranya yang unik untuk kita itu bisa berhubungan dengan Allah sesuai dengan temperamen rohani. Ingat bahwa setiap kita adalah masterpiece, tidak pernah ada yang sama. Jadi inilah wujud dari kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan sesuai dengan spesifik identitas kita. Kalau kita sebagai naturalis, baiklah kita mengasihi Allah dengan jalan kita, dengan naturalis kita. Kalau kita yang paling utama indrawi, dengan indrawi. Setiap kita sebenarnya memiliki ke-9 ini, tapi yang paling utama biasanya hanya 2 yang paling utama. Pada saat kita berdialog dengan Allah dengan cara kita masing-masing, Allah pun juga akan menyatakan firman-Nya dengan cara sesuai dengan pribadi kita. Dan pada saat itulah kita bisa benar-benar mengalami bahwa firman Allah itu akhirnya menjadi pelita bagi kaki kita
dan terang bagi jalan kita. Jadi, pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenali jalan kudus Anda? Mari, di dalam form ini terdapat assessment untuk kita bisa mengenali jalan kudus kita dan kita bisa belajar melatih 4M kita dengan lebih optimal. Tuhan Yesus berkati.